orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Aku ingat banget itu 2 Maret itu tiba-tiba WhatsApp dan DM-ku ratusan banget, dan saat itu aku masih belum tahu kalau aku positif. Satu persatu teman-teman aku terciduk dan masuk isolasi, itu aku kayak merasa bersalah banget karena aku sampai WhatsApp semua orang kayak aku minta maaf ya, ngeluarin virus sekalian. Keluar dari rumah sakit setelah preskon itu hate speech-nya itu berkali-kali lipat lebih parah daripada pas aku di isolasi. Aku ingat banget itu preskon hari Senin, Selasanya aku bangun sampai megap-megap gak bisa nafas, sampai kayak jantung aku kagak berfungsi. Dan kayak tuh jujur aja ya, kita tuh mikir tuh kita kalau sembuh COVID hidup kita akan kembali normal seperti sebelumnya. Tentunya salah kan. Sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang aku kenal dan mereka tuh bisa gitu kayak, sih lo gak kena COVID beneran kan? Itu bohongan kan? Aku ingat banget saat itu tuh aku bukan kehilangan penciuman tapi justru terlalu tajam. Jadi karena sakit kan nggak bisa masak ya, jadi pengennya yang kuah-kuah kan, pesen delivery kuah-kuah, soto ayam apapun itu tuh begitu aku buka makanannya nyium baunya tuh langsung muntah. Jadi justru aku nggak bisa makan karena nggak tahan sama baunya gitu, tajam banget. Terus aku mulai diare juga dan muntah, keringet dinginnya tuh yang luar biasa. Pokoknya gembrobius abis, aku sehari bisa ganti baju 3-4 kali. Keringet dingin dan udah pokoknya basah banget. Terus itu demam itu selama 10 hari, karena aku ingat banget di hari Rabu, itu kan berarti 19 Februari, di hari Rabu itu aku ke klinik dekat kosan kan, waktu itu aku di Kemang, itu dibilangnya flu kan, jadi dikasih antibiotik udah habis, di hari Jumat masih aja gitu. Jadi aku tes darah di rumah sakit di Depok karena pas aku pulang ke rumah ke Depok dibilangnya viral infection, jadi nggak dikasih antibiotik, dikasih segala macam untuk vertigo dan lain-lain. Tapi sampai hari ke-10 tuh demamku tuh masih terus-terusan. Jadi aku tuh udah minum paracetamol 3 kali sehari selama 10 hari. Jadi udah parno nih lambung aku ya, kelamaan kena obat kan jadinya. Nah pada saat itu vertigonya tuh kira-kira 5 hari, diare sama muntahnya tuh mungkin 2-3 hari pertama, tapi yang lama itu emang menggigil, keringet dingin, demam dan batuknya. Dan waktu itu aku memikir, jangan-jangan gue kena corona. Jadi akhirnya 27 Februari itu ke rumah sakit bareng ibu, karena ibu juga drop juga saat itu, dan didiagnosa aku bronkonemonia, ibu tifus, jadi kita disuruh dirawat kan. Nah saat itu aku emang udah minta untuk dites COVID karena kebetulan kami ada keluarga di Austria dan saat itu kan di Eropa sudah lumayan parah ya, jadi memang ya our family encourage us to test gitulah ya. Cuman yang saat itu pas aku minta dites memang ditolak gitu karena alasannya, dan aku mengerti ya, ini aku nggak, I have nothing against the doctor or the hospital, tapi memang saat itu kan kayak orang tuh nggak tahu ya kalau COVID itu bisa OTG, bisa gejala ringan, bisa gejala flu, kan orang mikirnya yang separah itu sampai nggak bisa nafas dan butuh ventilator gitu. Jadi memang saat itu ditolak dengan alasan ini nggak mengarah ke situ kok, jadi nggak perlu gitu. Dan mereka saat itu juga di rumah sakit hanya ada RSPI Sulianti Saroso dan RSPAD ya kalau nggak salah, sama RSPAD Gatsu sama Persahabatan yang ada fasilitas PCR-nya kan. Jadi di rumah sakit tempat aku itu nggak ada, dan juga dokternya bilang nih kalau saya asal kirim nanti viral di media gitu. Jadi aku mengerti lah ya. Enggak, itu lucu banget. Sekarang aku bisa ketawa, dulu stres. Jadi aku kan penakut banget ya Mas. Jadi aku takut ke rumah sakit, aku takut tidur di ruang baru sendiri. Jadi memang itu selalu lampu nyala dan TV nyala biar ada suara terus gitu. Dan pada hari itu aku ingat banget terus-terusan kasus 1, kasus 2 di RSPI Sulianti Saroso. Nah waktu aku datang 1 Maret itu tuh ada pasien-pasien lain di ruang isolasi. Nah jadi pas Jokowi ngomong gitu tentunya aku mikir mungkin bukan gue, kan ada yang lain gitu kan. Terus tapi terus udah bombardir nih semua WhatsApp dan DM Instagram gitu kan, dan entah gimana itu jurnalis banyak yang dapat nomor aku, langsung hubungin minta wawancara saat itu juga. Dan habis itu ada suster perawat masuk,
Aku tanya, suster, ini di RSPI ada siapa lagi selain aku sama ibu? Terus dia bilang nggak ada mbak, cuma mbak doang sama ibunya gitu. Jadi aku baru loh, berarti ini Jokowi ngomongin aku sama ibu dong, kita yang positif gitu. Dan aku inget banget dia juga bingung saat itu karena ya ini kan pandemi ya. Sekarang sih aku mengerti, saat itu emang kayak wow shock banget karena ini pandemi, jadi akhirnya hak pasien itu dikebawahi gitu kan, maksudnya karena ini pandemi jadi waktu positif yang biasanya kalau negatif kan dari Litbangkes dikirim email ke rumah sakit langsung aja negatif boleh pulang gitu kan. Nah pas positif itu karena pertama kali panik nasional, jadi jalurnya langsung ke Kementerian Kesehatan langsung ke Presiden karena ini pandemik jadi berpengaruh ke ya keamanan dan ekonomi sosial seluruh Indonesia kan ya. Jadi bahkan rumah sakit itu juga nggak tahu saat itu gitu. Jadi waktu itu tentunya sangat membingungkan banget. Tapi cara aku tahunya gitu. Nah, jadi ini ya blessing in disguise juga ya, Mas. Karena kan satu Indonesia tahu itu ya kita ya. Aku ingat banget itu 2 Maret itu tiba-tiba WhatsApp dan DM-ku ratusan banget, dan saat itu aku masih belum tahu kalau aku positif gitu. Tapi orang-orang kayak Sita, aku dapat kabar ini lo sama ibu kan gitu, karena kan ada inisial aku sama ibu dan umur kita dan ya ibu dan anak di perumahan Studio Alam Indah disebut semua tuh kan alamatnya kan. Jadi semua orang tuh udah ngubungin dan aku ingat banget aku kayak apa ya, kayak stone gitu, diem aja nggak ada yang aku bales satupun, sampai ada satu grup dansa yang isinya ratusan orang dan aku nggak tahu banyak dari mereka itu udah rame gitu kan karena ini isinya banyak ibu-ibu Parno gitu. Terus akhirnya nanya ini siapa sih apa ini itu, terus mereka nyebarin foto aku di grup itu gitu. Baru akhirnya aku menanggapi di situ gitu. Dan pada saat itu teman-temanku tuh mungkin nggak tega ya bilang kalau fotoku beredar. Jadi foto-foto seksi banget itu ya kan. Jadi mereka kayak Sita lo Instagram, Facebook, WhatsApp semuanya remove foto deh, diactivate dulu gitu. Dan aku kayak kenapa, ada apa, ternyata sudah beredar kemana-mana. Terus jadi aku sempet bikin private semuanya. Jadi sebenarnya dari aku mulai diinfus dengan segala antibiotik yang banyak banget itu obatnya masuk, itu aku udah nggak ada gejala kecuali batuk nonstop. Jadi batukku tuh udah mengganggu banget sampai aku perutku sakit banget. Tapi semua demam dan lain-lain tuh udah nggak ada gitu. Nah begitu masuk rumah sakit yang RSPI Sulianti Saroso, itu juga masih sama tuh, dan aku inget banget sama ibu, kita teleponan kan udah langsung dipisah isolasinya. Lumayan stres, tertekan karena baru kali itu diperlakukan diurus dengan ini apa, baju APD semua APD, full gitu ya. kayak lagi di film-film ya. Kita udah wah itu stres banget sih, kita memikir aduh kita bener nggak sih ini lapor ini gimana ya, begitu kayak stres banget. Terus masuk ruang isolasi pertama kali sendiri dan kita teleponan kayak apa namanya, ini yakin kok negatif, kita positive thinking pasti negatif Selasa keluar kan, tiba-tiba Senin positif kan. Nah itu waktu hari Senin itu aku juga cuma batuk aja, cuman kan terus kemudian hujatan netizen dan media publik segala macam kan beredar distorsi apa tuh berita yang sangat parah ya kan, yang ngaco banget. Akhirnya semua gejala-gejala aku yang udah hilang tuh balik lagi. Jadi kayaknya karena aku mental breakdown dan histeris, lumayan histeris banget saat itu berhari-hari, jadi akhirnya semuanya balik lagi gitu, dan aku jadi malah nggak bisa nafas gitu. Jadi baru di RSPI itu aku merasa bahwa nafasku itu bunyi dan nafasnya pendek, kalau tarik nafas panjang batuk, banyak deh. Jadi semua demamnya balik lagi, muntahnya balik lagi. Aku sampai ulu hatiku sakit banget sampai jam 3 pagi aku bangun sakitnya, aku sampai cuma nangis ke suster gitu karena waktu itu jadi parah banget. Tapi ya itu support dari eksternal itu kan
ngaruh banget ya Mas. Jadi memang saat itu keluarga ngasih perhatian luar biasa, teman-teman juga, kolega banyak banget. Aku tuh maksudnya aku kan ngajar di sekolah internasional banyak banget ya di Jakarta, dan tentunya mereka parno dong ya gitu. Aku sampai hubungin mereka satu-satu sampai kayak I hope me having COVID does not change our professional relationship karena lumayan parno juga ya dengan semua berita yang beredar kan, dan aku kan ngajarin anak kecil semuanya kan. Jadi untungnya itu juga mereka sangat supportive, they were sending me a lot of things to the hospital, dan kebetulan teman-teman aku banyak banget diisolasi bareng aku. Jadi waktu kita satu meja di hari Sabtu 15 Februari itu, satu meja bertujuh itu yang 5 positif. Jadi akhirnya kita bikin grup WhatsApp sesama yang diisolasi dan yang ada bareng kita tapi negatif gitu, dan itu ngebantu banget karena ngebanyol abis di situ tiap hari, dan kakakku tuh kayak, soalnya aku ingat banget waktu awal-awal tuh seminggu pertama kan aku cuma nangis doang, udah lodoh banget, nggak keramas, udah nggak bisa, bahkan karena aku nggak bisa kena air dingin, udah pokoknya udah jelek banget. Jadi itu juga terus aku drop gitu. Nah terus kakakku bilang, Sita coba deh keramas pakai make up, senang-senang gitu. Akhirnya ini kayak cetek banget ya, cuman ternyata ngaruh banget gitu. Jadi tiap hari aku kayak mandi keramas, ada yang ngirimin hair dryer, ngirimin beauty product segala macem, terus aku dandan aja, padahal nggak ketemu siapapun. Kita kirim foto outfit of the day di grup segala macem, dan ya udah akhirnya itu sangat membantu gitu. Dan keluarga aku tuh tercerai-berai di seluruh Indonesia dan luar negeri ya. Kita tiap malam bapak bilang ayo kita meditasi bareng di jam yang sama gitu. Yang kayak gitu sih, itu bantu banget, dan tim medis pun juga baik banget. Aku kan mewek terus ya, manja banget, mereka ngasih perhatiannya luar biasa banget. Dan kakakku yang kasus 3 juga bilang, Sita ini kan udah terlanjur ketahuan, jadi daripada di private, mending buka aja IG-nya, we do positive campaign gitu, karena memang kan waktu itu satu Indonesia panik banget ya. Jadi akhirnya itu yang kita lakukan, dan dari situ baru aku bisa pelan-pelan bahagia kembali dan akhirnya sembuh. Satu persatu teman-teman aku terciduk dan masuk isolasi, itu aku kayak merasa bersalah banget, karena aku sampai WhatsApp semua orang kayak aku minta maaf ya, nularin virus sekalian. Dan aku sampai WhatsApp ibu bilang kayak di grup keluarga, ibu maaf ya aku sebagai anak nggak guna banget nyebarin virus ke ibu gitu, sampai dia nelpon aku marah-marah untuk snap out of it gitulah ya. Jadi aku ingat banget itu selalu mereka masuk di jam 6, jam 12, jam 6 sama malam lagi gitu. Jadi 4 kali masuk untuk perawat, terus dokter sehari sekali untuk cek gitu. Dan luar biasa sih tenaga medis di RSPI, baik-baik banget. Dan memang pas keluar itu aku lemes banget, jadi nafas tuh pendek banget, ngos-ngosan terus, bener-bener udah kayak kerupuk melempem. Jadi dari kamar mau makan ke ruang makan aja tuh capek, jadi harus berhenti di tengah-tengah, duduk di sofa dulu baru jalan lagi gitu. Jadi proses penyembuhan itu tuh berminggu-minggu, hampir sebulan, dan batukku tuh masih terus ada sampai hampir 2 atau 3 minggu setelah keluar rumah sakit. Itu lama banget aku batuk, total tuh 6 minggu lebih. Jadi pada saat itu aku hanya keluar di saat harus ke ATM gitu. Ke hypermart aja kayak mikir, apalagi aku parno kan kalau pergi sama Mbak Ratri, karena kan kita sempat viral dan rambut dia sangat aneh ya, nggak kayak orang Indonesia pada umumnya kan, dia keriting terus putih gitu. Jadi berapa kali kita ke hypermart orang tuh udah ngeliatin dan sadar, jadi aku pengen buru-buru pulang rasanya, takut dihujat, apalagi Depok gitu ya, bukan Kemang gitu kan misalkan. Ya, jadi lumayan parno gitu saat itu. Nah kalau habis itu memang aku baru mulai kerja tuh di bulan Juli gitu. Aku baru mulai kerja beneran tuh di bulan Juli. Jadi selama berbulan-bulan ya di rumah aja, kecuali ada meeting yang diharuskan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan, karena kan kita juga tahu ya banyak kasus reinfeksi, dan aku kan tinggal sama ibu. Sejak pandemi aku balik ke rumah gitu, ibu udah 60 tahun ke atas, jadi tentunya aku nggak mau I don't want to give her the risk gitu. I don't want her to ever go through that again, karena ya
knock on wood ya, aku nggak mau sih diisolasi sekali lagi. Serem gitu. Jadi emang tentunya protokol kesehatan terus dilakukan. Itu karena waktu keluar dari rumah sakit setelah preskon itu hate speech-nya itu berkali-kali lipat lebih parah daripada pas aku di isolasi. Aku ingat banget itu preskon hari Senin, Selasanya aku bangun sampai megap-megap, nggak bisa nafas, sampai kayak jantung aku kagak berfungsi. Karena bangun-bangun itu Instagram aku hampir 1.000 komen, isinya orang-orang menghujat banget gitu. Dan it's as if, because I'm a woman, ini orang-orang tuh they feel entitled towards my body and my life. Jadi sampai ada death threat segala macem, terus kayak seluruh tubuhku dilucuti aja gitu kan. Dan aku mikir mungkin kalau kasus 1, 2, 3 COVID itu laki-laki pasti nggak akan separah ini kan. Nah ini tuh lucunya ya, jadi dari sembuh itu yang kan baru benar sembuh, recover benar tuh mungkin akhir Maret apa awal April, itu tuh nggak ngerasa ada tanda-tanda apapun, kayak normal aja, nari bisa, olahraga bisa, segala macam. Cuman tiba-tiba mulai Januari tahun ini tuh gue drop terus gitu. Dan jadi kemarin tuh sampai sakit tuh 4 minggu, kalau nggak salah 4 minggu sakit, seminggu sembuh, seminggu lagi sakit. Jadi sampai akhir Februari 2021 nih udah 5 minggu sakitnya. Dan akhirnya aku cek darah kan. Jadi emang ternyata ada kekentalan darah yang biasanya itu dialami oleh banyak 1/3 apa 2/3 ya lupa deh dari penyintas COVID gitu. Dan itu yang bikin ngos-ngosan, bikin fatigue, bikin stamina drop. Nah selama ini tuh ibu tuh merasakan itu gitu, dan dia sering lupa gitu. Nah kalau aku baru ngerasain itu di bulan Januari, dan sampai sekarang nih kayak ini ngobrol lama nih udah bentar lagi ngos-ngosan nih gitu. Jadi baru sekarang justru mulai ada efek-efeknya itu. Nah, ya itu aku sangat menyayangkan ya Mas ya, karena sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang aku kenal dan mereka tuh bisa gitu kayak, "Sip, lo gak kena COVID beneran kan? Itu bohongan kan?" Maksudnya in my face nanya gitu. Dan gimana ya, maksudnya aku sih sangat menyayangkan, karena ya di saat lo nggak percaya, at least just wear the mask gitu kan ya. Maksudnya ini kan efeknya tuh ripple efeknya tuh panjang banget gitu. Kadang orang nggak ngeh, mereka egois nggak mau pakai masker, ditegur marah-marah. Mereka nggak sadar mereka tuh bukan nyakitin diri sendiri tapi semua orang sekitarnya gitu. Jadi aku tuh selalu cerewet banget soal ini gitu. Apalagi orang yang bilang, oh ini konspirasi. I mean, yeah, maybe there are people riding the virus buat political issues dan lain-lain ya. Cuman the virus itself is real. Udah banyak banget yang kena kan sebenarnya gitu. Cuman ya itulah, maksudnya kalau aku tetap terus dengan protokol kesehatan, dan aku cerewet banget sih soal itu. Kesehatan mental itu menurut aku justru lebih penting daripada kesehatan fisik ya, karena waktu itu aku mengalami betul di saat aku mental breakdown, literally nangis-nangis histeris ya. Itu emang aku jadi drop banget gitu. Dan tim medis selalu bilang, Mbak Sita harus senang, harus senyum, berhenti nangis, karena di saat kita nangis terus imun sistemnya akan menurun. Dan aku juga looking back, aku kan emang penyakitan dari kecil ya, imun sistem aku emang rendah banget gitu. Dan emang tiap kali lagi ada drama di hidupku, misalkan cintaan apapun itu, emang aku selalu sakit gitu. Jadi oke, berarti emang yang penting kita harus merubah mindset gitu. Dan memang kan aku belajar soal positivity, the power of subconscious mind, the power the mind lah basically ya. Emang itu tuh it plays a really important role in our physical health gitu. Jadi
memang saat itu kan belum ada layanan psikologi ya waktu aku di rumah sakit ya, tapi kemudian kan KSP launching itu ada aplikasi yang dampak psikologi karena corona, dan itu aku seneng banget to be part of the launch, aku seneng banget ada di situ, dan memang itu penting banget gitu. Jadi di saat ada orang yang bilang ke aku mereka positif, I try to support them as well gitu, karena memang biasanya yang kena tuh mentalnya duluan gitu, karena kan banyak yang meninggal, banyak yang ini itu, jadi mereka udah kayak takut bakal mati karena corona gitu, karena itu yang bahaya. Jadi memang subconscious mind itu yang penting banget. Kita harus yakin kita akan sembuh, kita yakin badan kita bisa, karena it's a self-limiting disease kan, so it's your immune system that will fight it off gitu. Itu sih.